Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Samadani Masira, NIM J701-19130 dari kelompok 1 kelas A, ingin menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau UDT. Uji disolusi terbanding atau UDT merupakan pengujian untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator, serta dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk. Uji disolusi dilakukan dalam media disolusi dengan pH yang disesuaikan dengan kondisi in vivo, yaitu pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Tujuan dari uji disolusi terbanding itu sendiri dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat, dan digunakan pula untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Nah, persyaratannya itu tidak kurang dari 75% dapat terdisolusi selama 60 menit. Syarat dari uji disolusi terbanding sendiri yaitu yang pertama, produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Yang kedua, produk obat yang hanya beda kekuatan, UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, sampel yang digunakan sebanyak 6 tablet dan media disesuaikan sesuai monografi pada farmakope. Nah, suhu yang digunakan yaitu suhu 37 derajat, kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Dissolution testing merupakan sebuah pengujian yang digunakan oleh industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif. Obat aktif adalah pelepasan dan peleburan dari sebuah dosis formulasi. Dissolution testing digunakan untuk merumuskan bentuk dosis obat dan untuk mengembangkan spesifikasi kualitas kontrol untuk proses manufaktur. Nah, secara umum, alat dari dissolution tester ini memiliki mekanisme kerja, yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Nah, berikut monografi obat dari ofloxacin menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020, yaitu memiliki pH medium 1,2, volume medium 900, volume sampling 5 mili, panjang gelombang 294 nanom nm, dan nilai Q larut tidak kurang dari 80%. Selanjutnya ada syarat keberterimaan dari uji disolusi. Nah, syarat dari keberterimaan uji disolusi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tahap 1, 2, dan tahap 3. Nah, untuk tahap 1, jumlah tahap yang diuji itu 6, dengan kriteria tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Nah, untuk yang kedua itu jumlah yang diuji 6 dengan kriteria rata-rata dari 12 unit, S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15. Untuk yang tahap S3, jumlah yang diuji yaitu 12, kriterianya rata-rata dari 24 unit, yaitu S1 tambah S2 dan tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15% dan tidak satu unit pun yang lebih besar dari Q kurang 25%. Nah, berikut hasil nilai UDT dari percobaan yang telah dilakukan, yaitu pada obat ofloxacin. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari aplikasi PHEC Bootstrap. Nah, jadi cara menggunakannya itu yang pertama, kita input data menggunakan aplikasi Notepad atau format teks lalu di-save. Nah, kemudian klik choose reference, yaitu yang ini. Lalu kita pilih file yang diinginkan, kemudian buka. Nah, kemudian pada bagian reference itu, yang ini, pada bagian reference yang ini itu, kita isi dengan hasil dari inovator. Nah, sedangkan untuk yang choose test file yang ini, kita masukkan dari data obat yang A. Itu data obat yang A. Nah, kemudian pada sampling mode, itu kita dapat memilih keduanya. Itu tergantung dari kita sendiri, mau pilih dari segi nilai atau vektor atau grafik. Nah, sedangkan yang untuk F2 auto row, nah untuk yang auto itu maksudnya digunakan apabila dari kedua sampel tidak wajib untuk nilai Q sebesar 85%. Nah, untuk yang one profile itu
di mana kedua sampel yang dibandingkan, di mana salah satunya itu dipersyaratkan nilai Q-nya sebesar 85%. Sedangkan untuk to profile itu maksudnya dari kedua sampel dipersyaratkan nilai Q sebesar 85%. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasinya. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasinya seperti ini. Ini aplikasinya. Nah, tadi kan di situ disuruh input data menggunakan aplikasi Notepad dalam format teks lalu di save. Nah, kita input data kita menggunakan ini aplikasi Notepad. Berikut, nah seperti ini. Data yang dimasukkan ini berdasarkan data yang telah kita dapatkan. Hal ini pada menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, dan menit 60. Ini kita masukkan semua datanya seperti ini dari tabel 1 sampai tabel 6. Nah, ini tuh kita membuat datanya dua, yaitu data untuk data inovator sama data dari obat A. Misal kita membuat data sudah seperti ini, lalu kita save, file save. Nah, setelah kita save, lalu kita buka kembali aplikasinya. Kita buka kembali aplikasinya seperti ini. Kemudian kita pilih, ini klik choose reference file, lalu pilih file yang diinginkan. Nah, choose reference file itu yang ini. Nah, pada bagian reference itu diisi hasil nilai dari inovator. Nah, pada choose reference file ini, pada menu reference itu, kita isi dari hasil nilai dari inovator. Lalu kita pilih. Nah, ini tadi yang data yang saya save. Itu adalah data inovator. Kita buka. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kemudian kita klik lagi choose test file dan masukkan data obat A. Data obat A seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita pilih, kita mau menggunakan individual values atau whole vector. Nah, kita bisa pilih antara keduanya ini atau individual values atau whole vector, tergantung kita mau melihat dari segi nilainya atau grafik. Kemudian kita memilih F2 auto row. Nah, setelah kita memilih menu yang tersedia di layar di aplikasi, kemudian kita klik start. Nah, setelah proses dari start tadi berakhir, maka akan menemukan hasil seperti ini. Lalu dapat kita lihat grafiknya di menu grafik. Nah, seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.